Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, kelompok Goku akhirnya bergabung dengan tim Vegeta untuk bersama-sama melawan Tamagami dan mendapatkan bola naga. Namun sesaat mereka akan pergi dari planet Namek, seorang Namek yang sebelumnya membantu Goma menjadikan G-Factor anak-anak muncul mendekati pesawat mereka. Panzi melihatnya dan segera memberitahu yang lain siapa sebenarnya orang itu. Semua teman-teman segera turun untuk memeriksa siapa sebenarnya orang tersebut. Gak disangka, pertemuan mereka dipantau oleh Goma menggunakan monitor cap layar tancap. Goma terkejut kenapa Nepa sampai mau menemui para Z-Factor. Goku penasaran apakah Nepa adalah warga Namek yang tinggal di planet ini. Sebaliknya, Nepa menyadari kalau tas yang dibawa oleh Glorio berisikan bola naga. Di situ, Nepa malah bertingkah aneh dan menyanyikan lagu Dragon Ball versi Goku Kid. Orang pun datang dan akan ke Bali. Loh, ngapain ke Bali? Vegeta menyadari kalau Nepa mungkin sudah pikun dan meminta semuanya untuk mengabaikannya saja. Namun sebaliknya, Piccolo sadar kalau Nepa hanya berpura-pura bodoh saja. Dia minta Nepa untuk menghentikan tingkahnya yang seperti itu. Piccolo tahu siapa Nepa yang merupakan warga Namek legendaris planet ini. Hal ini membuat Nepa menghentikan tingkahnya. Nepa sendiri mengetahui kalau Piccolo adalah seorang kesatria Namek yang pemberani. Dia teringat dengan seorang Namek bernama Katas. Piccolo memberitahu Katas adalah ayahnya sendiri, dan Piccolo memperkenalkan dirinya pada Nepa. Tapi mendengar nama Piccolo, Nepa menganggap itu adalah nama yang aneh. Nepa penasaran apa tujuan mereka datang ke dunia alam iblis ini. Piccolo memberitahu Nepa seharusnya sadar apa tujuan mereka sebenarnya. Piccolo yakin kalau Nepa sudah tahu tujuan mereka, jadi dia berpura-pura pikun untuk mengelabui mereka semua. Tapi itu nggak bakalan berhasil selama ada Piccolo di sini. Piccolo juga tahu kalau Nepa pergi bersama Goma ke bumi dan menggunakan bola naga. Di situ Vegeta langsung terkejut. Nepa ternyata adalah salah satu dalang yang membuat mereka menjadi anak-anak. Goku juga baru tahu kalau Nepa lah yang telah menggunakan bola naga di bumi. Di sini Nepa terkesan dengan cara berpikir Piccolo yang luar biasa. Piccolo tahu segalanya, bahkan sampai detail kecil seperti itu. Piccolo menanyakan kenapa Nepa mengubah mereka semua menjadi seperti anak-anak. Nepa memberitahu kalau semua itu adalah permintaan Goma. Goma takut G-Factor akan datang untuk menginvasi alam kegelapan. Dia mengira G-Factor nggak akan berbahaya jika menjadi anak-anak. Mendengar Nepa membongkar semuanya, Goma yang masih menonton nampak kesal dengan Nepa. Piccolo semakin penasaran bagaimana jika Goma membuat permohonan yang berbeda dari yang sudah dilakukan. Nepa berkata dia akan berpura-pura pikun untuk mengelabui Goma. Di sini Piccolo semakin intens memberikan pertanyaan menjebak untuk Nepa. Apakah Nepa sudah memprediksi kalau Goma juga akan menculik Dende pada akhirnya? Nepa mengatakan sejujurnya kalau dia memang sudah memprediksi itu bakalan terjadi pada Dende. Nepa tahu kalau tanpa Dende, maka bola naga bumi tidak akan bisa digunakan lagi untuk mengembalikan kondisi G-Factor. Piccolo tahu kalau Nepa sebenarnya berpihak pada mereka. Tapi dia takut kalau Dende akan dibunuh oleh Goma. Nepa mengatakan Dende tidak akan dibunuh karena warga Namek sangat berharga bagi Goma. Mendengar itu, Piccolo langsung terdiam. Yang tidak Goma duga adalah Z-Factor mampu mengumpulkan bola naga alam kegelapan. Di situ Goku senang alam kegelapan punya bola naga karena mereka akan menggunakannya untuk menjadi dewasa lagi dan menyelamatkan Dende lebih cepat. Nepa penasaran berapa banyak bola naga yang sudah mereka dapatkan selama berada di sini. Goku bilang kalau mereka baru punya satu, dan sekarang mereka akan pergi menuju Tamagami nomor 2. Nepa nggak sangka mereka bisa mengalahkan Tamagami nomor 3. Mereka ternyata masih memiliki kekuatan sebesar itu meski kondisi mereka telah menjadi anak-anak. Panzi sontak sadar kalau Nepa lah yang mungkin telah menciptakan para Tamagami. Di sini, Nepa membenarkan itu. Panzi menyadari jika memang Nepa adalah pencipta Tamagami, seharusnya Nepa bisa mengalahkan Goma sendirian. Namun, Nepa memberitahu mereka bangsa Namek nggak boleh menggunakan kekuatan mereka untuk konflik atau kekacauan. Mendengar itu, semua orang langsung melirik Piccolo karena Piccolo selalu menggunakan kekuatannya untuk bertarung.
Piccolo tersinggung melihat semuanya seperti menghakiminya. Padahal kita tahu kalau Piccolo adalah Namex tipe petarung ya. Lalu Glorio meminta semuanya untuk segera pergi karena Gendermari pasti akan datang lagi mencari mereka. Sebelum pergi, Nepa ingin mereka mengajaknya juga. Panzi nggak membolehkannya karena pesawat mereka sudah penuh dan kurang besar. Tapi Nepa memberikan pilihan sulit pada mereka, di mana cuma dia yang mengerti bahasa Namex di sini. Meskipun mereka mengumpulkan bola naga, hanya Nepa seoranglah yang bisa memanggil naga pengabul. Bulma baru teringat kalau bola naga di sini rupanya seperti bola naga yang ada di planet Namex dunia luar, yaitu Porunga. Goku jadi penasaran apakah Piccolo bisa bahasa Namex. Piccolo sendiri katakan tentu nggak bisa berbahasa Namex karena sudah lama tinggal di bumi. Karena itu Nepa ingin mereka mengajaknya, maka dia akan membantu mereka memanggil naga pengabul. Goku meminta persetujuan semuanya agar mereka membawa Nepa untuk kepentingan bersama. Bulma juga setuju dengan itu. Sementara itu, di istana Arinsu, dia kembali bersama Majinku dan menceritakan kegagalan Majinku pada Marba. Majinku berusaha melebih-lebihkan kemampuannya, tapi Arinsu nampak kesal karena Majinku mengecewakannya. Arinsu menyadari kalau esensi Majin Buu yang dimasukkan ke dalam Majinku sepertinya masih kurang. Jadi, Marba mengeluarkan pecahan dan esensi Majin Buu yang tersisa untuk dimasukkan lagi ke dalam ramuan baru. Mereka akan menciptakan makhluk baru. Arinsu senang melihat itu. Dia ingin semua esensi Majin Buu dimasukkan ke dalamnya. Di situ, Marba segera memasukkan pecahan Majin Buu hingga keluarlah cahaya terang berwarna pink. Majinku dan Arinsu senang melihat ramuan itu mulai bereaksi. Arinsu sangat mengandalkan ciptaan barunya ini. Dan untuk bibit terakhir, Marba akan memasukkan benih Saibamen lagi, tapi dikuburkan sedalam 10 cm. Namun Arinsu ingin menguburkan benih itu sedalam 20 cm karena ini merupakan kesempatan terakhir mereka. Marba terkejut, ini adalah pertaruhan besar untuk mereka. Karena makhluk yang akan bangkit mungkin sulit dikendalikan dan akan mengamuk pada segalanya. Dengan semangat, Majinku menawarkan dirinya akan menghentikan makhluk itu jika mengamuk nanti. Meski begitu, Arinsu nggak percaya dengan Majinku. Dia menginginkan makhluk yang lebih kuat daripada Majinku supaya bisa mengalahkan Tamagami. Jika tidak, maka Arinsu tidak akan bisa menjadi Raja Kegelapan dalam waktu yang lama. Posisinya pasti akan digeser oleh orang yang lebih kuat. Jadi dia akan mengerahkan segalanya untuk membangkitkan makhluk baru ini. Sementara itu, teman-teman tengah dalam perjalanan menuju ke tempat Tamagami nomor 2. Hibis merasa nggak nyaman duduk di kursi belakang. Piccolo beritahu nggak banyak kursi di pesawat ini, jadi mereka harus setuju duduk di tempat yang tidak nyaman. Lalu Bulma penasaran apakah Nepa sekarang tinggal sendiri di planet Namex. Nepa membenarkan itu. Shin jadi penasaran kenapa Nepa nggak ikut pergi bersama para warga Namex lain menuju dunia luar. Nepa beritahu kalau dia sangat suka tinggal di dunia alam kegelapan. Dia juga ingin menjaga planet Namex supaya yang lain masih bisa kembali jika ingin datang ke dunia kegelapan. Bulma penasaran apa alasan Nepa menciptakan para Tamagami. Karena bola naga bumi nggak punya kesatria penjaga bola naga. Nepa menceritakan bola naga alam kegelapan sebenarnya dimaksudkan sebagai hadiah bagi bangsa Namex atas usaha mereka. Namun pada akhirnya orang jahat mulai mengetahuinya dan mulai menggunakan bola naga untuk tujuan yang kurang bijaksana. Jadi Nepa menciptakan bola naga yang gak mudah untuk digunakan, yaitu dengan penjagaan Tamagami. Sementara Goku memusingkan pesawat ini yang terbangnya lambat banget. Dengan pesawat Gendermari sebelumnya, mereka pasti sudah sampai lebih cepat. Namun Hibis mengingatkan Goku kalau merekalah yang memberi tumpangan. Jadi jangan mengeluh selama ada di pesawat ini. Wah, Hibis sekalinya bicara langsung buat kena mental ya. Selain itu, Pangeran Congak memberitahu Goku kalau dialah yang bakal menjadi lawan bagi Tamagami nomor 2. Bagi Goku itu sangat nggak adil, padahal dia sudah melawan Tamagami nomor 3 bukan? Vegeta mengetahui itu, jadi sekarang adalah gilirannya untuk bertarung. Goku jadi penasaran apakah orang berbeda boleh melawan para Tamagami secara bergantian. Bagi Nepa itu nggak masalah. Selama 1 lawan 1, pertarungan melawan Tamagami dianggap benar. Jadi sudah diputuskan kalau Vegeta yang akan melawan Tamagami nomor 2. Melihat mereka berdebat,
Neppa penasaran kenapa mereka sangat ingin melawan Tamagami. Shin memberitahu, baik Goku maupun Vegeta keduanya sangat suka pertarungan. Keduanya adalah maniak bertarung. Sementara Marba telah menyelesaikan ramuannya dan segera menaruhnya di tempat yang sudah disediain. Marba meminta Arinsu untuk memberikan air ludah supaya bercampur pada ramuan itu. Keluar cahaya pink lebih terang lagi. Setelah itu, Marba meminta Majinku untuk menanam benih Saibamen di dalam ramuannya yang bercampur dengan tanah. Setelah diukur kedalamannya menggunakan penggaris, benih Saibamen diberikan padanya. Majinku berpikir apakah makhluk yang akan bangkit ini akan menjadi saudaranya. Arinsu berpikir demikian. Hal ini tentu membuat Majinku senang. Dia akan segera memiliki seorang saudara yang selalu sangat dia inginkan. Jadi Majinku segera menanam benih Saibamen itu dan menguburnya. Setelah disirami dengan air, mereka segera menjauh untuk menunggu reaksinya. Dan sama seperti kebangkitan Majinku, muncul tanah yang menjulang tinggi yang membuat semuanya penasaran. Arinsu menanyakan siapa nama iblis yang dibangkitkan ini. Marba memberitahu kalau nama iblis ini adalah Majindu. Makhluk itu akhirnya bangkit sepenuhnya dengan warna kuning seperti Majinku. Tapi dia memiliki badan lebih gendut yang bernama Majindu. Semuanya terkejut melihat sosok Majindu kecuali Majinku yang senang akhirnya memiliki saudara. Meski demikian, Majindu memiliki sifat yang berbeda dengan Majinku, di mana dia berteriak sangat keras melepaskan gelombang kejut. Selain itu, kelakuan Majindu ini hampir sama dengan Bu Endut cuy. Dia segera mengangkat tangannya dan malah meminta coklat pada mereka. Arinsu tentu semakin terkejut mendengar itu. Jadi Arinsu menanyakan pada Marba apakah punya sebuah coklat. Di sini Marba tentu nggak memilikinya. Jadi Majinku menawarkan diri untuk membelinya di minimarket. Jadi dia minta uangnya. Setelah itu Majinku gas pergi dengan kecepatan tinggi. Wah, makin kocak aja nih para iblis ya. Gak lama kemudian Majinku kembali dengan coklat dan segera memberikannya pada Majindu. Di situ Majindu segera memakannya sampai habis. Tapi waktu Majinku mau memakan coklat miliknya, Majindu malah masih pingin coklat itu cuy. Jadi Majinku memberikan setengah coklat itu, tapi Majindu malah mengambil bagian coklat yang lebih besar. Majinku langsung kesal dengan tingkah Majindu yang seperti itu. Untuk Arinsu dan Marba, keduanya nampak masih nggak percaya bahwa mereka membangkitkan dua makhluk seperti ini. Dan gak sampai situ, Majindu juga memakan lagi sisa coklat milik Majinku. Makin naik darah aja Majinku lihat tingkah saudaranya itu. Abis itu, Majindu bertanya apa tugasnya sekarang pada Arinsu. Arinsu yang baru connect akhirnya meminta Majindu untuk melawan Tamagami nomor 1. Majindu langsung setuju dengan perintah itu. Marba yakin kali ini pasti mereka berhasil. Sedangkan Arinsu malah nggak yakin setelah melihat bentuk Majindu yang seperti gemblong ini. Kemudian kita cek pesawat teman-teman lagi yang masih dalam perjalanan. Semuanya nampak tertidur karena perjalanan mereka yang cukup lama dan melelahkan. Glorio memberitahu mereka kalau mereka sudah hampir sampai di tempat Tamagami nomor 2. Ditunjukkanlah Tamagami nomor 2 yang siap menunggu siapa saja penantang yang datang. Di tempat lain, Arinsu juga membawa Majindu ke tempat Tamagami nomor 1 berada. Melihat itu, Majindu segera berjalan mendekati Tamagami. Majindu segera memperkenalkan dirinya yang membuat Tamagami penasaran apakah dia akan menantangnya. Setelah setuju, Tamagami akhirnya turun dari singgasananya. Majinku menyemangati Majindu agar berhasil mengalahkan Tamagami. Majindu senang mendengar itu. Sedangkan Arinsu nampak meragukan kekuatan Majindu yang mungkin sama lemahnya dengan Majinku. Setelah dimulai, Majindu melompat-lompat seperti kodok yang membuat Tamagami penasaran. Rupanya, Majindu sedang melakukan ancang-ancang untuk menciptakan serangan putaran tornado. Meski demikian, Tamagami mampu menghempaskannya lagi. Namun, Majindu bisa membuat tubuhnya seperti karet dan bergerak sangat cepat mengagetkan Tamagami. Alhasil, Tamagami terkena hantaman serangan Majindu sangat keras. Majindu terbang menjauh di mana Tamagami mengejarnya. Tapi lagi, itu hanyalah jebakan yang membuat Majindu menyerangnya bertubi-tubi. Dia juga menyemburkan serangan gelombang kejut yang membuat Majinku senang melihatnya. Arinsu juga mulai kagum dengan kekuatan Majindu ini. Tamagami menembakkan sebuah serangan laser, namun Majindu melipat kepalanya.
Wah, gaya bertarung Majin Du sudah hampir sama dengan Majin Buu, bukan? Namun bodohnya, Majin Du belum terbiasa dengan jurusnya sendiri hingga dia malah menyerang kepalanya sendiri pakai laser. Hal ini tentu membuat Arinsu dan Majinku kaget. Di tempat lain, semua G-Factor telah turun untuk menemui Tamagami nomor 2. Vegeta telah siap dengan pemanasan. Baru melihat Tamagami, Bulma merasa makhluk itu seperti patung besar. Tapi Panzi beritahu jika ada seseorang yang menantangnya, maka Tamagami baru akan bergerak. Panzi juga menjelaskan betapa kuatnya Tamagami yang bahkan tidak ada iblis yang pernah mengalahkannya. Panzi juga nggak tahu seberapa kuatnya Vegeta, tapi dia yakin Vegeta tidak sekuat Goku. Namun, Bulma meminta Panzi melihat bagaimana kuatnya Vegeta suaminya. Gomah dan Degesu yang masih menonton mereka terkejut mereka benar-benar akan melawan Tamagami. Tapi Degesu melihat bukan Goku yang akan bertarung. Meski begitu, Gomah menegaskan kalau Vegeta juga lumayan kuat. Vegeta segera datang ke hadapan Tamagami dengan wajah yang serius. Dia segera mengatakan tantangan untuk mendapatkan bola naga. Tamagami melihat hanya bocah biasa saja yang menantangnya. Jadi dia minta Vegeta untuk kembali saja. Wah, semua orang pada ngeremehin kekuatan Vegeta kesayangan kita ya. Di sini Vegeta menegaskan setelah pertarungan dimulai, Tamagami pasti menyesal telah mengatakan semua itu. Setelah melihat ada Nepa di sana, Tamagami akhirnya sadar kalau Vegeta sama sekali tidak bercanda. Jadi Vegeta minta Tamagami untuk segera melakukan pertarungan. Tamagami telah menggunakan serangan tongkat patkainya dan mereka segera melakukan pertarungan. Keduanya melakukan jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Vegeta melepaskan serangan laser dan gerakan cepat untuk mengelabui Tamagami. Tapi Tamagami tampaknya masih bisa mengimbangi Vegeta. Tiba-tiba Tamagami bergerak sangat cepat yang sontak mengagetkan Vegeta. Untungnya Vegeta masih bisa menghindar. Sebaliknya, Vegeta melakukan serangan balik dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Habis itu dilemparkanlah serangan laser yang tepat mengenai Tamagami. Gomah dan Degesu terkejut melihat kekuatan Vegeta yang luar biasa. Panzi juga baru tahu kalau Vegeta ternyata sekuat itu. Bulma katakan Vegeta segitu masih belum serius. Glorio juga baru tahu soal kekuatan Vegeta. Meski demikian, Tamagami masih belum kalah. Dia balik melakukan serangannya dan tanpa diduga berhasil menggores pipi Vegeta. Di tempat lain, Majin Du juga masih melakukan pertarungan melawan Tamagami nomor 1. Tamagami nomor 1 nampak nggak berkutik melawan kekuatan Majin Du. Meskipun kekuatannya sederhana, tapi gerakan yang Majin Du lakukan sulit diprediksi Tamagami. Dan ketika ada kesempatan, Majin Du melepaskan banyak tembakan laser menghantam punggung Tamagami. Majinku senang dengan kemampuan saudaranya itu. Vegeta juga saat ini tengah menembakkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi. Tamagami balik melepaskan serangan laser yang Vegeta tahan sekuat tenaga. Vegeta langsung terhempas melayang jauh nyebur ke sungai. Tiba-tiba Vegeta dikejutkan dengan kemunculan makhluk purba sebelumnya, yaitu Kraken. Goku dan semuanya terkejut melihat itu. Vegeta berusaha melarikan diri, namun Kraken menariknya masuk ke dalam mulutnya. Untungnya Vegeta segera menaikkan aura ki-nya dan berhasil keluar dari sungai. Tapi Tamagami menghantamnya lagi hingga Vegeta terpental. Vegeta terhempas masuk ke dalam mulut Kraken. Setelah Kraken menelannya hidup-hidup, Kraken kembali masuk ke dalam air. Wah, apakah Vegeta akan mati? Lalu, apakah Vegeta bisa selamat dan keluar hidup-hidup dari tubuh Kraken yang begitu besar? Apakah pertarungan melawan Tamagami berakhir sampai di sini saja? Makin penasaran? Kita tunggu kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.